Nah, Bung Rocky, kita lanjutin lagi ngobrol soal politik Indonesia dan kita sekarang mau fokus pencapresan. Ada beberapa peristiwa yang menarik menurut saya. Kemarin itu Ketua Ganjar Pranowo Mania itu Noel itu mengundang wartawan untuk melakukan jumpa pers akan membuarkan GPM yang dia bentuk gitu ya. Dan tapi kemudian ternyata baru nanti dia akan memberikan penjelasan pada hari Kamis. Jadi besok lah kira-kira yang dia akan pastikan bahwa memang, tapi dia satu hal yang pasti bahwa dia akan mengeluarkan Ganjar Pranowo Mania. Ini relawan dia kan, dia sebelumnya kan dia Jokowi Mania, tiba-tiba kemudian pindah ke Ganjar Pranowo Mania dan kemudian mau dibatalkan. Kedua, ini meskipun ini yang memberi analisis outsider, ini mantan ketua umum Partai Nasdem Patris Tio Kapela, itu yang dia menyatakan bahwa sebenarnya Pak Surya Paloh itu nyesel milih Anies gitu, dan sekarang sedang mencari semacam apa ya, exit plan atau emergency exit lah gitu ya, pintu darurat untuk keluar dari koalisi ini. Ini menurut Anda apa sebenarnya fenomena semacam ini, dan masuk akal nggak ini analisis-analisis semacam ini? Oke, soal Noel dulu. Karena yang paling saya kenal adalah si Noel ini yang dia aktivis 98, ngerti politik dan punya kemampuan untuk menyusun narasi itu. Jadi itu udah satu keunggulan sebetulnya tuh. Dan kalau kita ingat bagaimana Noel membela Jokowi dan membela Ganjar, itu seolah-olah satu paket. Tapi sebetulnya menurut saya itu tetap Noel itu menganggap ya Jokowi adalah presiden yang harus diasuh, diselamatkan. Tetapi pengganti Jokowi itu ternyata buruk, itu Ganjar tuh. Jadi dia tetap Jokowi mania, tapi udah berhenti jadi Ganjar mania, kan begitu kan posisinya tuh. Nah, keadaan ini yang membuat kita menganggap bahwa yang kita sebut kerelawanan sebetulnya itu juga nggak pernah final. Kan kalau dia relawan, dia harus final dengan Ganjar. Apapun Ganjar itu, mau Ganjar jatuh atau dikerubutin, ya tetap aja dia relawan kan. Karena itu yang kita sebut dulu, di Amerika relawan itu nggak ada yang pindah-pindah partai itu. Karena memang dia rela untuk bahkan menerima bagian-bagian buruk dari kandidatnya tuh. Nah tentu sangat mungkin si Noel menganggap ya bagian buruk dari Ganjar udah banyak banget itu kan. Jadi ya mestinya kan ya udah tegur aja Ganjar tuh. Tapi karena dia buat semacam upaya untuk cari sensasi sebetulnya bahwa kita keluar dari Ganjar. Lalu orang bertanya, kenapa Anda keluar? Demi apa? Pindah kemana tuh? Ini pertanyaan orang nih, bukan hal yang saya ungkit-ungkit. Tapi saya mau lihat itu selalu dari segi etika politik. Seseorang itu harus berani mengambil risiko, bahkan tumbang bersama-sama rejimnya tuh. Jadi kalau ada misalnya cebong-cebong ini yang kemudian berupaya pindah partai, itu namanya cebong bunglon, itu udah cebong bunglon pula kan. Sekali orang sebut dia relawan, artinya dia udah hitung secara awal di ujungnya apa akhirnya tuh. Dia mesti die hard di situ. Ini ethics atau bukan ethics, etos dari politik relawan. Saya mau ajarin dulu juga begituan. Kalau enggak nanti dianggap sebagai relawan itu artinya orang yang bisa ditakar harganya berapa harga relawan. Relawan mestinya nggak ada harganya. Maksudnya nggak boleh dikasih harga supaya harganya itu betul-betul tinggi kan. Jadi ini juga pelajaran etika politik. Walaupun saya sebagai pengerti Ganjar misalnya senang juga Ganjar ditinggalkan itu. Tapi dari segi etik saya nggak suka cara politik semacam itu tuh, karena itu yang disebut sebagai apa namanya itu moral imperatifnya hilang itu. Dan itu berarti juga relawan Anies bisa lakukan hal yang sama kan, orang akan tinjau begitu kan. Bagaimana kalau di ujung relawan Anies itu akhirnya bilang oke, kami pindah ke Ganjar tuh. Jadi hal-hal semacam ini. Nah kita ingin supaya relawan Anies mengerti bahwa kerelaan itu dimaksudkan supaya dari awal ada tuntunan moral di dalam politik. Demikian juga pada teman-teman di Jokman itu. Walaupun kita anggap bahwa oke itu hak mereka, tetapi hak itu tergantung pada etika politik tertinggi yang berada di kita. Nah sialnya etika itu nggak ada di partai, nggak ada di DPR, nggak ada di pengamat, bahkan nggak ada di lembaga survei. Jadi terjadilah prinsip anything goes, apapun jadi. Yang penting reputasi pribadi itu bisa diselamatkan. Nah bahayanya kalau relawan itu berpikir bahwa nanti dia akan dapat bagian dari kue politik kalau si kandidatnya itu menang. Itu buruknya itu nggak ada
dalam kamus politik menjadi relawan itu untuk menunggu upah di belakang itu. Kalau nggak dapat upah di depan ya upah di belakang itu soalnya. Jadi sekali lagi teman-teman semua ini netizen terutama yang masih muda, FNN ini adalah forum untuk mengawasi praktek immoral dari demokrasi, praktek unethical dari tukar tambah politik. Cuman itu tuh. Nah karena itu kita kadang-kala dianggap kok lantang betul ya, kok terang-terangan bikin list. Justru itu, karena kita nggak punya kepentingan. Tetapi kepentingan kita kompetisinya sehat. Kita dorong Anies, kita dorong Ganjar, kita dorong Prabowo, kita dorong AHY segala macam itu dalam kompetisi yang sehat. Yang bahkan kita kasih parameter yang sangat kuat itu morality, intellectuality, baru electability. 0% adalah harga mati. Nah, boleh aja orang bermain-main di situ, tapi bagi FNN itu standarnya. Oke. Nah, tadi yang soal kemungkinan ada orang yang mencurigai, jangan-jangan Surya Paloh ini sedang mencari emergency exit atau menyiapkan exit plan untuk keluar dari koalisi perubahan ini. Ini masuk akal nggak ini dengan kalkulasi yang ada sekarang lah ya? Ya, dalam ukuran metodologi kita tadi yang kita terangkan untuk soal konsep relawan itu juga berlaku pada Surya Paloh. Karena Surya Paloh orang yang siksaknya kadang-kala dari ekstrem satu ke ekstrem yang lain kan. Dan itu yang menimbulkan skeptisisme bahwa Surya Paloh sebetulnya mengumpankan Anies untuk mengukur apakah dia mampu untuk mengendalikan politik apa enggak. Kalau di ujungnya Surya Paloh kehilangan dimensi moralnya, maka dia pasti akan lepaskan Anies tuh. Karena dianggap mending transaksi pragmatis daripada dimensi moral itu mengganggu seluruh biografi hidupnya, kira-kira gitu. Apalagi biografi bisnisnya tuh. Yang sering kita anggap sebagai ya setiap pemimpin politik ada komorbidnya itu. Entah komorbid kelembagaan sebagai partai atau komorbid personal sebagai tokoh politik. Jadi betul analisis siapa tadi Bung Rio Capella bahwa ya bisa perubahan itu terjadi. Tetapi masalahnya kalau dia terjadi, Surya Paloh mesti hitung akibatnya pada Nasdem yang akan ditinggalkan oleh orang gitu. Dan Anies mungkin merasa ya udah nggak apa-apa Nasdem keluar dari situ. Maka itu kesempatan Anies untuk ya berkunjung lagi ke Pak Prabowo. Jadi hal-hal beginian yang membuat kita tahu bahwa ini negosiasinya tipis banget kan. Jadi tetap politik itu masih sangat cair hari-hari ini. Nah kita menganggap bahwa permainan politik yang sangat cair ini variabel utamanya adalah atau aktor utama yang membuat politik ini terlalu cair atau becek itu adalah Pak Jokowi. Karena Jokowi tetap nggak legowo untuk tidak mendukung seseorang, tidak mengendorse seseorang atau tidak mempermainkan kekuasaannya untuk mengatur politik. Tapi kita tahu nggak mungkin karena cuma ini mainan Pak Jokowi di masa lendaknya dia tuh. Yang kita tahu juga ya nggak akibatnya juga nggak ada apa-apa nanti. Begitu misalnya Jokowi atau Anies menganggap bahwa Nasdem meninggalkan dia, ya dengan mudah Anies pergi lagi pada Prabowo. Kenapa? Karena Anies sudah punya modal elektabilitas yang tidak dihasilkan oleh partai. Keuntungan Anies dia bisa punya elektabilitas tanpa ditagih oleh partai itu. Karena dia bukan anggota partai. Jadi begitu kira-kira pecah barunya. Tapi saya mungkin coba ingin mendekati cara berbeda ya, Bung Rocky. Kan memang orang pasti terbelalak gitu atau mengerenyit dahinya keningnya ketika lihat tiba-tiba loh kok Pak Surya Paloh ketemu dengan Jokowi dan kemudian tidak jadi reshuffle, ketemu dengan Erlangga Hartarto, ketemu dengan Luhut. Nah, ini kan cara orang yang selalu cara berpikirnya pembelahan kan selalu ini kalau lu nggak ya pokoknya kalau lu udah pindah dari saya nggak boleh ketemu dengan sana kan kira-kira gitu bisa aja pendekatannya begitu. Itu apakah jangan-jangan seperti itu atau ya memang langkah-langkah semacam ini membuat orang jadi terutama relawan pasti membingungkan. Ya dalam peristiwa Pak Luhut dan bertemu dengan Pak Jokowi, preteksnya adalah pertemuan Pak Surya bukan Pak. Pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi itu preteksnya latarnya adalah pertemuan Pak Surya dengan Pak Luhut di luar negeri. Jadi itu sebenarnya tersambung aja tuh. Nah pasti Pak Luhut lebih mampu untuk meyakinkan Pak Surya Paloh, lu tetap mesti ketemu Jokowi apapun isi pembicaraan lu nanti itu. Dengan tentu sedikit tekanan karena Pak Luhut paham betul kan apa yang terjadi di Nasdem dan siapa Surya Paloh. Jadi itu yang orang lihat dari luar, walaupun samar-samar bahwa ya ada gampang juga kawan satu ini, Pak Surya Paloh tuh. Tapi itu memang konsekuensi dari Surya Paloh yang dengan teknik yang sliding tackle, tiba-tiba Anies sudah ada di depan gawang gitu kan. Jadi itu orang juga curiga kok tiba-tiba Anies diasuh oleh Surya Paloh ya, itu agak ajaib itu.
orang akan merasa mungkin ada semacam teknik strategi lain bahwa udahlah asuh aja Anies untuk kemudian ditinggalkan. Kira-kira begitu pikirannya kan. Jadi ini sebetulnya hasil dari ketertutupan politik, terutama hubungan antara bisnis dan politik yang setiap partai kan pasti berbisnis dengan kekuasaannya. Ini busuknya politik Indonesia begitu tuh, bertemunya apa yang disebut Rizal Ramli pengusaha, Yunto penguasa, itu peng-peng. Jadi politik peng-peng ini yang merusak sebetulnya aura demokrasi yang hendak kita bersihkan. Ya, ya, dan kita kalau kita siksaknya justru ingin membersihkan yang semacam ini ya. Beda. Ya, Beda kita dengan siksa kita. sempat membersihkan begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, sampai ketemu lagi besok ya. Kita tetap 0%. Ya, kita cicil analisis sesuai dengan perkembangan peristiwa ya. Yes, 0%. Yes.